Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Desi dengan NPM 233510759, dan di sini saya akan membuat tugas praktikum PBO yang dimana saya akan membuat suatu kasus, codingan kasus memakai aplikasi NetBeans. Yang pertama, saya akan membuka aplikasi terlebih dahulu. Sebelum saya membuat suatu project, kita harus membuat file. Di sini kita nextkan saja, kemudian di sini kita kasih nama projectnya apa. Terserah, saya di sini buat restoran. Nah, kita finish. Jadi tema saya adalah restoran, yang dimana terdapat pembeli yang memesan makanan gitu. Nah, ini kita hapus, kemudian ini juga kita hapus, ini juga kita hapus. Terserah sih kalian mau hapus atau tidak, tapi langkah lebih baik dihapus supaya lebih tampilannya lebih rapi. Sini udah ada package-nya, udah benar restoran, terus ini publikasinya ada restoran juga. Kemudian di bawah sini saya akan buat nama class ya, class yaitu adalah makanan. Kemudian berawal, dan di sini kita enterkan saja. Kemudian di sini kita buat string. Saya membuat string nama misalnya gitu. Kemudian di sini integer. Ini kalian bebas ya mau buatnya gimana. Integer misalnya apa, harga gitu. Nah, terus setelah itu kita di bawah sini kita buat publik makanan ya, makanan. Ini string string nama. Ini yang di atas tadi tuh kita letakkan di sini, yang di sini ya, integer harga. Ini kita buat di sini, kemudian di sini ada tanda lawan. Saya enterkan. Di bawah sini saya mau pakai this. Nah, sini udah ada nih. Saya mau nama dulu, nama gitu kan, nama dengan nama misalnya gitu. Kemudian this lagi, jadi datanya sudah tersimpan. Nah, apalagi harga, saya enterkan sama dengan harga. Nah, ntar nih, oke. Setelah itu kita masuk lagi untuk menampilkan informasi makanan. Kita menggunakan public static void ya. Di bawah sini kita buat untuk metodenya ya, public void. Ini sini saya akan buat tampilkan misalnya info gitu, info seputar makanan itu loh. Sini nih bagian metodenya ya, kurung berawal. Oke, ini langsung kita out tab. Nah, disinilah nanti kalian akan buat misalnya makanan, titik dua, ada tanda tambah di sini. Kemudian kita kasih sini. Kemudian di sini nama, tanda tambah. Oke. Kemudian di sini agar lebih rapi lah ya. Di sini
kita buat harga ini yang kayak tadi, kayak gini sama harga tambah harga, ini besar. Nah, ini sudah tampilan esoknya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut lagi nih untuk bagian selanjutnya di sini. Ini untuk flash pembeli. Tadi kan ini udah flash makanan ya, kayak eh pembelinya gitu. Kita kan membuat sistem membeli makanan gitu di restoran. Ini saya akan buat flash pembeli. Ini saya pakai huruf besar ya. Nah, flash pembeli kan. Kemudian di sini kita pakai berawal kayak tadi, sama saja kita enterkan. Ini sama lah ya kayak yang di atas. Kita buat string lagi. Kalau pembeli pasti ada nama dong gitu kan, sama aja string. Terus pasti kalau kita mau membeli barang harus punya uang, jadi kita tampilkan saldo misalnya gitu. Nah, kemudian di sini uh, saya akan buat public class-nya tadi, tapi ini untuk pembelinya ya, publik pembeli pembeli. Nah, ini kita masukkan nih string. Bentar, kita copy aja lah ya. String sini. Oke, nama ujar saldo. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita sudah buat publik pembeli ini, sama kayak ini ya, saya akan pakai this ya. Kita pakai this titik apa misalnya ini nama sama dengan nama, kemudian this lagi, this titik saldo misalnya gitu, r sama dengan misalnya saldo. Nah, kemudian sama kayak ini kita akan masukkan metode lagi di sini, public void pemesanan pemesanan makanan misalnya gitu. Pemesanan makanan di sini ada kurung tutup kurung, isinya apa aja. Ada misalnya makanan kan, kita mau pesan makanan, tambahnya seperti ini. Enterkan lagi. Kemudian di sini kita buat if. Di sini ada if else. If saldo ini untuk kita misalnya mau beli makanan nih, pemesanan, kita mau pesan makanan nih. Terserah mau keterangannya mau beli atau pemesanan gitu. Jadi di sini akan kita buat tanda seperti ini. Kita buat aja misalnya makanan titik harga. Nah, ini kan kita buat
lagi kurung kurung berawal. Nah, di sini kita buat lagi saldo misalnya gitu. Saldo, saldo ini. Saldo sampai ini. Misalnya saya buat kanan titik harga. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian langsung kita S out saja. Kita buat S out tab. Terus di sini kita buat nama tambah. Nah, setelah itu ini kita buat saja berhasil, keterangannya ya, berhasil memesan. Nah, oh sini udah deh, berhasil memesan. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian sini tambah makanan titik berapa tadi ya, misalnya nama. Oh, namanya tadi huruf kecil semua ya. Oke, nama kanan. Oke, boleh. Oke, di sini ada yang salah. Oke, berhasil memesan makanan nama. Kemudian lanjut lagi bagian sini, makanan nama tadi. Lanjut lagi kayak ini, tambah lagi di sini keterangannya seharga. Ini kita untuk buat keterangan yang harga makanan titik harganya besar ya. Nah, ini jangan sampai kalau sini hanya besar, ini hanya besar juga. Kemudian sini udah ada tanda titik koma. Kemudian kita lanjut lagi di bawah sini ya, sini else. Oke, ini di bawah sini kasih jarak ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini public, cek saldo. Nah, seperti ini, public void ya, metode. Oke, kemudian lanjut lagi enterkan lagi. Sini kita langsung aja install, kita print, kita buat di sini keterangannya saldo tambah nama tambah saat ini keterangan untuk menampilkan saldo Anda saat ini setelah membeli gitu, kurangnya gitu. Saldo. Nah, kemudian sini kita enterkan lagi. Lanjut lagi ke public class-nya ya. Ini kan ada restoran nih. Sini ada public static void. Nah, di sini oke. Nah, di bawah sini ini kita buat ini untuk kita akan membuat objek makanannya gitu. Makanan. Ini saya mau tampilkan menu ya. Makanan di restoran itu apa saja gitu loh.
yang pertama makanan satu atau menu satu tuh ini kalian bebas mau buat menu atau makanan, itu terserah. New makanan, kurung tutup kurung, sini kita buat, misalnya saya membuat pizza, kemudian koma, misalnya harganya berapa ya, 50.000, 50.000, oke, jangan lupa titik koma, kemudian sini kita Ctrl C, kita buat aja seperti ini, cuman di beda-bedakan aja sedikit. Ini kan pizza udah tadi, misalnya kalian mau buat apa, eh burger misalnya gitu ya, burger misalnya saya mau kasih harga 40.000 saja misalnya gitu ya, bebas. Kemudian ini untuk makanan sudah gitu, terus saya akan membuat objek untuk pembeli gitu. Kemudian lanjut lagi, untuk pembeli ini saya buat pembeli, saya tadi pembelinya hurufnya besar ya, P nya, pembeli, misalnya pembeli satu. Nah, pembeli satu itu pembeli, misal pembeli satu. Nah, ini saya lanjut buat pembeli. Misalnya ini pembeli satu kan, pembeli satu. Nah, ini pembelian pertama misalnya teman-teman. Kita buat aja sama aja sih yang kayak ini, new. Hmm, new apa ya? Pembeli. Misalnya ini untuk namanya siapa? Misalnya saya mau kasih namanya Ovi. Ovi. Nah, kemudian sini kayak sama ya kayak gini. Dia punya saldo tuh berapa misalnya? Saldonya misalnya punya 100.000 lah. 100.000, oke. Kemudian sini kita enter. Oke, di sini ada yang salah. Ah, kenapa dia nggak masuk nama dan saldonya? Karena tadi saya buat di sini P-nya besar, tempat pembeli mana? Nih, dengan tadi saya ternyata pakai P kecil. Kemudian saya buat pembeli dua lagi, sama aja kita Ctrl C kan, kemudian Ctrl V, kemudian sini saya buat pembeli dua, kemudian namanya misalnya saya membuat Niko, saldo dia misalnya ada 120.000 misalnya gitu. Nah, ada 120.000, nah 50.000 ya, nah misalnya sekian segini gitu kan. Nah, ini untuk pembelinya gitu. Kemudian saya akan membuat satu lagi, dua lagi lah ya, menampilkan informasi makanan. Misalnya ini untuk contohnya ya, makanan satu tadi yang ini, makanan satu kan, itu kita tampilkan info, yang satu tampilkan info, oke, parameter. Kemudian di sini ada, kita Ctrl C aja lah, ini kita main Ctrl C Ctrl V saja untuk menampilkan info sama. Nah, kemudian di bagian sini saya mau buat tentang pembelian gitu. Pembeli itu memesan makanan, jadi misalnya kayak contohnya nih, pembeli satu lah ya, pembeli satu kan yang ini nih, pembeli satu titik pemesanan makanan. Nah, pemesanan makanannya
Mana ya, pemesanan makanan. Oke. Kemudian di sini kurung tutup kurung, saya buat misalnya makanan satu. Oke. Kemudian di sini pembeli dua lagi. Pembeli dua, Ctrl C, Coffee, dia pembeli dua, beli makanan dua. Nah, nah ini kan, sudah nih, pembeli satu, pemesanan makanan, satu gitu loh. Jadi sini saya akan buat, kalau kita udah membeli makan, tentu ada yang berkurang dong, saldo gitu kan. Kita akan membuat bisa ngecek saldo gitu, pembeli satu, titik, cek saldo misalnya gitu. Nah, lanjut lagi untuk pembeli dua, terus cek kan saja. Ini ubah-ubah aja sih. Nah, oke. Nah, ini codingannya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan tampilkan ya apakah codingannya berhasil atau tidak dengan cara klik kanan run file. Kemudian sini, nah sini udah ada makanan pizza harga 50.000, makanan burger 40.000. Ini menu dan total harganya ya. Kemudian sini ada pembeli satu tadi barusan memesan pizza seharga 50.000. Jadi tadi kan 100.000 nih, jadi 50.000. Kalau 100 kurang, jadi kan udah 100 kurang 50 ya 50.000 kan nih. Terus yang Niko berhasil memesan burger seharga beda 40.000. Nah totalnya tadi harga saldonya itu 120, jadi 180.000. Jadi codingannya berhasil dan berjalan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.